dan selamanya. Lihat gunung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda dan sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat gunung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda yang sediakan bagiku. Tiap langkahku tersedia petunjukmu, di tiap jalanku tersedia kasihmu. Sama-sama lewat suka dan duka, kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, engkau hari esokku. Lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat gunung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat gunung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan bagiku. Shalom, Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun kita berada. Bertemu kembali bersama kami GPPK CLC Bandung. Mari kita satukan hati. Saya percaya 2000 tahun yang lalu pada saat ini juga malaikat-malaikat sedang bernyanyi, sedang memuji, sedang memuliakan anak Allah yang akan lahir sebentar lagi di malam Natal ini. Mari kita puji dan sembah anak raja yang akan datang, Raja Damai bagi setiap manusia, bagi setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami kembali berkesempatan Tuhan untuk menikmati damainya Natal Tuhan. Untuk menikmati berkat, kasih dan pemeliharaan-Mu buat kami Tuhan. Tiada kata terima kasih yang cukup Tuhan untuk menunjukkan, untuk diberikan kepadamu Tuhan. Selain pujian dan sembahan kami Tuhan. Haleluya, izinkan kami Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Menyembah Engkau dengan segenap hati kami Yesus. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat
Tuhan mulia, sembah Raja mulia. Oh mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga turun, dari surga datang untuk segenap umatnya. Kau dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan oh haleluya, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Say majesty, majesty. Worship His majesty. Unto Jesus, unto Jesus be all glory, honor, and praise. Your majesty, majesty, kingdom authority. Hallelujah. Oh, flow from His horn unto His own. His anthem rise. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Come glorify Christ Jesus the King. Oh, say majesty, majesty. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Say majesty, majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Your majesty,
tinggikan Tuhan. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kami mau merayakan kelahiran-Mu, bersyukur atas damai, sukacita, sejahtera yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan setiap berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita siarkan di mana saja bahwa Tuhan Yesus telah lahir buat kita semua. Haleluya. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, our silence flood by night. Behold, through the heavens there's our holy light. Oh, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika gembala di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Haleluya. Siarkan di mana saja kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Mari kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus Raja Damai itu turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan yang penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk menebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia
kasih. Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa firman. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Kembali Tuhan menghentar kami berada bersama-sama, beribadah kepada Tuhan. Dan setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, waktu selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami, hati dan pikiran kami dijamah, dibukakan untuk kami boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini akan memberikan satu pencerahan bagi kami, memberikan dan membuka wawasan dan pikiran kami untuk kami boleh melihat bagaimana karya penyelamatan Tuhan bagi dunia ini tidak pernah berhenti, akan terus-menerus berjalan sampai penggenapan firman Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim musik, tim pemuji yang sudah membawa kita dalam suasana pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dalam ibadah online kita pada saat ini, tanggal 24 Desember tahun 2023. Ya, di bulan Desember ini Bapak Ibu Saudara, hampir semua umat manusia dan teristimewa orang-orang yang percaya yang ada di belahan dunia sedang merayakan hari Natal. Dan tidak terkecuali Bapak Ibu Saudara yang ada di CLC GPPK Bandung. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berada di bulan Desember ini. Ya, dan walaupun di minggu yang lalu tanggal 17 kita sudah melakukan sebuah acara perayaan Natal, namun suasana Natal itu masih terus menerus menggetarkan setiap hati orang-orang percaya pada khususnya. Mengapa? Walaupun sudah peristiwa 2000 tahun yang lalu Natal itu terjadi, namun makna Natal itulah yang membuat orang-orang percaya ingin melakukan sebuah seremoni, sebuah perayaan karena mengingat
bahwa di balik Natal itu ada berita yang sangat-sangat dinantikan oleh dunia, yaitu berita tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun Bapak Ibu Saudara saya sudah diselamatkan, karena kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, namun Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk membagikan, men-sharingkan sebuah tema yang berjudul Yesus Juru Selamat Manusia dari masa ke masa. Ya, tujuannya adalah supaya kita sebagai orang percaya terus ingat bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan berharap tentunya orang-orang yang belum percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, mereka yang belum mendapatkan anugerah keselamatan, berarti bahwa mereka masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka boleh ambil keputusan dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus dan menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu dengan tema Yesus Juru Selamat Manusia dari masa ke masa, ingin saya men-sharingkan tentang kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang akan ingin saya bagikan bagi kita sekalian. Yang pertama adalah Yesus Juru Selamat Manusia dari masa ke masa. Poin yang pertama yang akan kita lihat bahwa Yesus sebagai Juru Selamat di masa atau di zaman Perjanjian Lama. Ada beberapa ayat yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian. Yang pertama yaitu dari kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. Di sini firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Bapak Ibu Saudara, Kejadian 3 ayat 15 ini disampaikan, dicatat pada saat ketika manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah secara sempurna, yang kita kenal Adam dan Hawa, mereka itu benar-benar adalah makhluk yang sangat istimewa, yang dibuat, dijadikan oleh Allah. Karena Alkitab berkata manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Namun Bapak Saudara sangat disayangkan bahwa di Kejadian pasalnya yang ketiga, di ayat pertama dan seterusnya bisa kita melihat sebelum sampai ke ayat 15. Di situ dicatat bahwa mereka itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Di Kejadian pasal 2 dicatat bahwa ketika Allah menempatkan manusia itu yang sempurna di Taman Eden, Allah berkata, "Semua buah pohon yang berada di tengah-tengah taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan." Apalagi menyentuh buah itu. Kenapa? Karena kalau engkau akan makan, engkau akan mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa kenyataannya manusia pertama itu, Adam dan Hawa, mereka memetik buah pohon yang dilarang oleh Allah yang ada di tengah-tengah taman itu untuk dimakan, tetapi kemudian mereka memakannya Bapak Ibu Saudara. Dan di situ mereka jatuh dalam dosa dan mereka terpisah dengan Allah. Dan mereka mengetahui bahwa mereka sudah telanjang. Mereka mengetahui bahwa mereka berada dalam suasana hidup yang penuh dengan ketakutan. Tetapi ketika Allah berjalan di tengah-tengah taman itu, kemudian Allah datang mencari mereka, tetapi mereka bersembunyi, kata Alkitab. Dan kemudian datang di poin atau di ayatnya yang ke-15, Kejadian pasal 3. Allah memberikan sebuah jaminan keselamatan kepada manusia. Tentu dengan keturunannya. Bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
ular yang telah mempengaruhi manusia yang pertama ini. Sehingga mereka patuh kepada ular. Mereka melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak melakukannya. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan Tuhan, perhatikan Bapak Saudara, dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan mengingatkan. Melalui statement firman ini menunjukkan bahwa Allah tetap sayang kepada ciptaannya. Allah tetap sayang kepada manusia yang telah diciptakannya secara sempurna. Ayat berikutnya Bapak Saudara, di perjanjian lama kita akan melihat di kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Namun saya akan membacakan ayat 1, ayat 3 dan 4b. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu aku akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. 4b. Dan dia menjadi damai sejahtera. Nilai-nilai keselamatan yang mengikuti apa yang Allah janjikan kepada manusia itu berada di tengah-tengah bangsa pilihannya. Melalui kitab Mika, maka manusia yang hidup di zaman atau di masa perjanjian lama, mereka diberikan jaminan, diberikan pengharapan untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Satu ayat lagi Bapak Saudara. Bagaimana Yesus sebagai juru selamat manusia di zaman perjanjian lama dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Namun saya membacakan ayatnya yang kelima yang berkata demikian. Tetapi dia terlihat dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Saudara yang salam Tuhan, apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya ini telah dialami dari masa ke masa, bukan hanya di zaman perjanjian lama, tetapi di zaman perjanjian baru, bahkan di zaman anugerah saat ini, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika mereka mengalami sakit, ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, maka firman yang dicatat dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima pada khususnya, itulah yang telah membangkitkan iman, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit, memberikan kekuatan dan pengharapan dalam pengiringan mereka kepada Tuhan saat mereka diperhadapkan dengan berbagai macam masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya di masa PL atau perjanjian lama saja, tetapi di masa Tuhan Yesus datang, di masa PB dan juga di masa sekarang ini. Kita melihat sangat luar biasa sekali Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua Bapak Saudara, kita melihat bagaimana Yesus sebagai juru selamat manusia dari masa ke masa. Dalam zaman atau di masa perjanjian lama sudah kita melihat, sekarang kita akan lihat di zaman atau masa perjanjian baru. Ada beberapa ayat yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian. Yang pertama, kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, Bapak Saudara. Tetapi yang akan saya bacakan, Bapak Ibu Saudara boleh membaca di rumah. Apabila ada kesempatan, ada waktu untuk membacakan ayat-ayat ini, bisa Bapak Ibu Saudara bacakan. Saya akan membacakan ayat 21, Alkitab berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kisah ini adalah kisah bagaimana ketika Allah datang kepada Yusuf dan Maria untuk menyatakan bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan
menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga Sang Juru Selamat bisa terrealisasi melalui Yusuf dan Maria. Dan perkataan ini perkataan penegasan yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, supaya Yusuf tidak akan ragu-ragu lagi ketika mengetahui bahwa calon istrinya, tunangannya Maria, ternyata dia sudah mengandung, dia sudah hamil. Dan Yusuf sempat ragu dengan keputusannya memilih Maria menjadi istrinya. Tetapi malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepadanya bahwa dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bagaimana Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi setiap orang, setiap manusia yang ada di muka bumi ini, sehingga diberikan jalan kepada mereka untuk boleh memperoleh keselamatan yang dari Allah. Puji Tuhan. Ayat berikutnya atau bagian kedua dari poin yang kedua ini. Di Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini sudah tidak asing bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin membacakan ayat ini dengan harapan bahwa kita yang sudah menjadi percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus telah mengambil bagian dari program penyelamatan Allah bagi dunia ini. Yohanes pasal 3 yang 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, kita yang sudah menjadi percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi bagi mereka yang belum percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, tentu mereka tidak masuk dalam golongan orang-orang percaya yang akan menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Wow, masih banyak sekali ayat Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lihat. Tetapi mengingat waktu yang ada gitu. Jadi saya mempercepat Bapak Ibu Saudara khotbah saya. Di poin yang ketiga kita melihat bagaimana Yesus sebagai juru selamat manusia dari masa ke masa. Ya, kita melihat di poin yang ketiga, yaitu bahwa Yesus sebagai juru selamat manusia sampai pada akhir zaman. Artinya sampai sekarang ini, bahkan sampai pada waktu di mana Tuhan akan datang pada kali yang kedua, maka itu masih akan terjadi. Ya, bagi mereka yang belum percaya masih diberi kesempatan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang sudah saya siapkan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Namun hanya beberapa ayat Bapak Ibu Saudara saya baca. Saya baca 14, 16, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kemudian ayat yang ke-16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian ayat 17 berkata, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ayat ini terakhir perhatikan. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi sampai sekarang ini, ya, kita sebagai gereja Tuhan, ya, perlu bersyukur kepada Tuhan oleh karena janji firman-Nya, janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya itu masih berlaku. Dan Bapak Saudara, kalau kita mengacu kepada amanat agung Yesus Kristus, karena itu pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku.
dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, maka orang-orang yang percaya yang disebut atau dalam istilah lain Alkitab berkata gereja Tuhan harus siap untuk melayani, menjangkau orang-orang yang belum percaya supaya melalui kehidupan gerejanya yang dalam hal ini adalah orang-orangnya, bukan gedungnya dan bukan organisasinya, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang dimaksud sebagai gereja Tuhan, kita harus siap untuk menjangkau mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui apa yang ada pada kita. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara menjadi berkat buat mereka, menjadi garam buat mereka, menjadi terang buat mereka. Supaya di akhir zaman ini sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua, maka ada banyak jiwa yang dapat kita bawa kepada Tuhan, diselamatkan melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melalui CLC GPPK Bandung, sehingga Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya adalah selamat Natal, damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita di hari Natal tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekalian kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan baik, sungguh sangat baik. Kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan Tuhan, Engkau Allah yang setia. Oleh Roh Kudus mampukanlah kami supaya firman yang sudah kami dengar pagi hari ini, baik kami yang mendengar langsung atau tidak langsung melalui ibadah online ini ya Tuhan, kami benar-benar akan merasakan ada sesuatu yang berbeda karena Allah tetap setia, Allah tetap sayang, mengasihi kami umat-umatnya. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Amin.